Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya air bersih bisa langsung ngalir dari keran di rumah? Atau jembatan super panjang yang kita lewatin tiap hari, kok bisa ya berdiri kokoh gitu? Nah, di balik semua keajaiban sehari-hari itu, ada satu otaknya, rekayasa. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa di baliknya. Coba deh, pikirin lagi. Gimana caranya sebuah kota bisa ada? Jalan-jalannya, air di keran, listrik yang nyala di rumah. Mungkin kelihatannya sepele ya pertanyaannya. Tapi jawabannya, itu yang ngebangun peradaban kita. Semua ini tuh nggak muncul gitu aja loh. Semuanya hasil dari desain yang matang, perhitungan yang rumit, dan kecerdasan luar biasa. Nah, inilah dunia rekayasa. Oke, biar nggak bingung, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya rekayasa itu? Dan gimana caranya dia, ngebangun dunia yang kita tinggali sekarang ini? Kalau secara definisi, rekayasa itu profesi yang pakai ilmu matematika dan sains buat memanfaatin sumber daya alam secara efisien, demi kebaikan manusia. Tapi biar gampang, bayangin aja rekayasa itu kayak jembatan. Jembatan antara ide-ide sains yang rumit sama dunia nyata. Dia yang ngambil teori fisika, teori matematika, terus diubah jadi, ya itu tadi, jembatan beneran, aplikasi di HP kita, atau bahkan air bersih yang siap minum. Intinya, ngasih solusi praktis buat masalah-masalah kita. Nah, ini dia nih, peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari definisinya, terus kita flashback ke zaman dulu, belajar dari sukses dan juga gagalnya, sampai akhirnya kita lihat tantangan dan masa depan rekayasa itu sendiri. Siap? Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita mundur jauh ke belakang. Kita lihat gimana sih semua ini berawal. Jauh sebelum kata insinyur itu ada, prinsip-prinsip rekayasa ternyata udah jadi fondasi peradaban-peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Dan evolusinya ini, wah bener-bener gila sih. Coba bayangin, kita beranjak dari ngebangun piramida yang butuh waktu puluhan tahun, sampai bisa nyiptain transistor yang ngubah dunia literally dalam sekejap. Laju inovasinya itu makin kesini makin cepet, eksponensial banget. Coba deh kita resapi ini. Keajaiban-keajaiban kuno ini tuh bukan cuma soal bangunan megah. Mereka ini adalah sistem pendukung kehidupan. Kanal di Mesopotamia, irigasi di Mesir, itu yang ngasih makan jutaan orang. Jalanan yang dibangun Romawi jadi urat nadi perdagangan dan kekuatan militer. Ini bukti nyata, kalau dari dulu, rekayasa itu esensinya tentang membangun masyarakat, bukan cuma sekedar membangun struktur fisik. Terus, boom! Semuanya berubah. Mesin uap buatan James Watt itu bukan cuma sekedar penemuan biasa. Itu adalah percikan api yang nyalain revolusi industri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuatan kita nggak lagi dibatasi sama otot manusia atau hewan. Inilah titik lahirnya dunia mekanik modern yang kita kenal sekarang. Masuk ke era modern, kemampuan rekayasa udah mencapai level yang dulu nggak pernah kebayang. Tapi, seperti kata pepatah, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar, dan juga risiko yang besar. Nah, di bagian ini, kita bakal lihat dua sisi mata uang dari rekayasa. Keajaiban yang dihasilkannya, dan pelajaran pahit ketika terjadi kesalahan fatal. Coba deh, bayangin satu hari aja dalam hidup kita. Air bersih yang kita minum, listrik yang nge-charge HP, jalan tol yang kita lewati. Itu semua adalah buah dari rekayasa. Ini bukan cuma soal bikin hidup lebih nyaman ya, ini adalah fondasi yang secara drastis ningkatin harapan hidup dan kualitas hidup kita semua, di seluruh dunia. Tapi, ketika rekayasa gagal, akibatnya bisa sangat fatal. Tragedi Hyatt Regency itu contoh nyata dari kelalaian desain murni, sebuah perubahan kecil yang ceroboh. Beda lagi sama bencana Challenger. Ini lebih kompleks. Ada kegagalan teknis, iya, tapi diperparah sama tekanan manajemen dan kegagalan etika, di mana suara-suara insinyur yang udah ngasih peringatan sengaja nggak didengerin. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Nggak ada ruang buat kesalahan atau ketidakjujuran dalam profesi rekayasa. Kenapa? Karena kesalahan bisa merugikan uang dan yang jauh lebih penting, nyawa manusia. Ini taruhannya. Makanya, integritas dan ketelitian itu jadi harga mati di dunia ini. Justru dari tragedi-tragedi inilah profesi rekayasa belajar dan jadi lebih kuat. Kode etik diperketat, ada kewajiban profesional buat ngelaporin setiap bahaya yang ditemukan. Dan yang paling penting, kegagalan itu nggak lagi ditutup-tutupi, justru dianalisis, dibedah, dan ilmunya dibagikan ke semua orang supaya jangan sampai terulang lagi. Nah, ini ngebawa kita ke zaman sekarang. Misi para insinyur itu udah geser loh. Kalau dulu fokusnya membangun dunia modern, sekarang misinya adalah menyelamatkannya. Tantangan terbesar mereka saat ini cuma satu kata, keberlanjutan. Peta tantangannya udah jelas banget. Untuk setiap masalah besar yang kita hadapi sekarang, entah itu konsumsi sumber daya yang gila-gilaan,
perubahan iklim, atau krisis kesehatan global, selalu ada cabang rekayasa yang lagi kerja keras cari solusinya. Fokusnya udah benar-benar bergeser, bukan lagi soal membangun lebih besar, tapi membangun lebih cerdas dan tentunya lebih berkelanjutan. Jadi, apa langkah selanjutnya buat rekayasa? Yuk, kita coba intip sedikit masa depan dari profesi yang bakal terus ngebentuk dunia kita ini. Satu hal yang pasti, rekayasa itu nggak pernah statis. Peran seorang insinyur itu terus berevolusi. Dari yang tadinya cuma numpuk batu buat bikin piramida, jadi arsitek dunia digital yang kita nikmati sekarang, dan kini jadi garda terdepan buat keberlangsungan planet kita. Mereka selalu beradaptasi buat ngejawab tantangan zaman. Dan pada akhirnya, tujuan utamanya itu bukan cuma buat nyiptain teknologi canggih demi teknologi itu sendiri. Tujuannya jauh lebih mulia, membangun masa depan yang lebih baik, lebih berkelanjutan, dan lebih adil buat semua orang. Itulah visi besar yang sekarang menggerakkan rekayasa modern. Kita akhiri pembahasan kita di sini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Inovasi apa ya yang bakal ngebentuk dunia kita selanjutnya? Bisa jadi AI, bioteknologi, atau mungkin sesuatu yang bahkan belum kita bayangin saat ini. Yang pasti, inovasi itu akan datang. Pertanyaannya adalah, dunia seperti apa yang akan kita bangun dengannya? Terima kasih sudah menyimak.